Shalom, perkenalkan nama saya Aprina Katarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja abad ke-7. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama agama Islam. Berikut beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Yang pertama, kekristenan di Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius pada tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia Sasania dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi kontroversi monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Konsili Lateran tahun 649 di Roma akhirnya menolak monotelisme. Yang kedua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat, dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem tahun 638, Antioquia tahun 637, dan Alexandria tahun 642 jatuh ke tangan Muslim. Banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinannya tetapi harus membayar pajak khusus atau jizyah. Yang ketiga, kekristenan di Eropa Barat. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia dan Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Raja Edwin dari Northumbria tahun 627 dan Raja Oswald dari Northumbria tahun 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Yang keempat, gereja di Afrika dan Timur Tengah. Yang pertama, di Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Yang kedua, di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah Kekaisaran Aksum. Yang ketiga, gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Jadi, pada abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Sementara itu, ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Selanjutnya, sejarah gereja di Nusantara pada abad ke-7. Pada abad ke-7, tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, terutama Persia dan India. Yang pertama, pengaruh pedagang Persia dan India. Pada abad ke-7, Nusantara khususnya Sriwijaya, Sumatera, sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa, termasuk Persia dan India. Dalam sejarah kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya ke wilayah-wilayah Asia, termasuk India dan Cina. Ada kemungkinan bahwa pedagang atau misionaris Nestorian singgah di beberapa pelabuhan Nusantara, seperti di Sumatera atau Jawa. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa ini. Dua bukti arkeologis yang berpotensi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen. Namun, bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya.
Selain itu, pengaruh kuat Hindu-Buddha di Nusantara, terutama dari Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanagara, membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada saat itu. Yang ketiga, hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Pada abad ke-7, kekristenan khususnya Nestorian telah sampai ke Cina. Bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Xi'an pada tahun 635 Masehi yang mencatat masuknya agama Kristen Nestorian di Tiongkok. Mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara, meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-7 belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun, kontak perdagangan dengan pedagang Persia, India, dan Cina sudah mengenal kekristenan, menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal, meskipun belum berkembang secara luas. Perkembangan kekristenan di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-14 hingga abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah gereja pada abad ke-7.